Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 277, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Momen, suara tajam terdengar di seluruh aula. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Bagaimana mungkin, bukankah itu Tuan Enzo dan Tergio Ziso terbunuh? Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Brian Vince. Saat ini, matanya terbuka lebar, menatap gerbang, seolah takut kehilangan sesuatu. Pada saat yang sama, jejak kecurigaan muncul di wajahnya. Ini benar-benar mustahil. Namun, detik berikutnya, semua orang melihat bahwa di pintu, Tergio Ziso melangkah lebih dulu, lalu berdiri dengan hormat di satu sisi, membungkuk dan menunggu dengan hormat. Segera setelah itu, Aiden Enzo, yang tinggi dan tampan, mengenakan jas biru, masuk dari pintu. Di belakangnya, sekelompok pengawal berjas hitam bergegas masuk ke aula, mengisi seluruh pintu keluar aula. Melihat sekeliling, lingkaran pengawal berjas hitam mengelilingi aula gedung opera kuno. Semua bos panik, menyaksikan Aiden Enzo yang muda dan over the top, menginjak sepatu kulit, dengan tangan di saku celananya, berjalan dengan percaya diri, melewati kerumunan, dan langsung ke atas panggung. Tergio Ziso mengikuti dari belakang. Aiden Enzo melirik Morano Jin, yang buru-buru memaksakan senyum, dan berkata, "Tuan Enzo, bagaimana Anda bisa? Mengapa saya tidak boleh muncul?" Aiden Enzo tersenyum dingin, dan langsung dari Morano Jin mengambil kertas surat dari tangannya, melirik dengan kasar, dan melihat segel emas di tempat tanda tangan ditandatangani, terukir dengan dua kata, aliansi. Aiden Enzo menghafal segel ini, lalu mengambil kertas surat itu, menggeseknya di udara, dan tersenyum pada para bos yang sudah berdiri dengan kaget. "Mengapa Anda ingin membagi Sanjiang saya?" Sanjiangnya, semua bos saling memandang beberapa kali, dan menggelengkan kepala untuk menyatakan sikap diam mereka. Hanya Freddy Canio dan Diana Eba, serta Palondoir dan Simon Hersa yang masih duduk tegak, menonton tanpa berkata apa-apa. Aiden Enzo tertawa kecil, mendesis beberapa kali, merobek kertas surat di tangannya, dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia berdiri di atas panggung dengan mata acuh tak acuh, satu kaki menginjak pagar setinggi setengah kaki, satu tangan bertumpu pada lututnya, melirik kakak laki-laki, dan berkata, "Aku di sini sekarang, ayolah, yang ingin membagi saya berdiri dan biarkan saya melihat apakah mereka memenuhi syarat." Kata-kata ini bergema, "Nak, kamu terlalu sombong. Lagi pula, kami semua adalah pamanmu, kamu sangat sombong, kamu benar-benar tidak menganggap kami serius." Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan mulut tajam, dengan ekspresi tatapan wajah menyeramkan, menunjuk Aiden Enzo dan berteriak. Aiden Enzo melirik, berdiri di atas panggung, menatap pria parubaya itu, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu?" Aiden Enzo mengerutkan kening, mengungkapkan bahwa dia tidak mengenalnya. Tergio Ziso buru-buru berjalan ke sisi Aiden Enzo, dan berkata dengan lembut, "Tuan Enzo, dia adalah Billy Windsor, saudara tertua Yang Cheng, dengan aset 3 miliar yuan, terutama terlibat dalam bisnis pembuatan baja, dan banyak pejabat di Yang Cheng disebut saudara, dan latar belakangnya cukup dalam." Billy Windsor langsung tertawa dua kali, dan berkata, "Haha, Tergio Ziso, jadi kamu masih ingat aku, lumayan." Lalu, dia menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, "Nak, mereka yang berakal sehat harus segera berguling dari atas, lalu membungkus popok dan berguling pulang. Sanjiang, aku yakin akan menang malam ini." Sombong, kegilaan, Billy Windsor ini memang memiliki kekuatan, sama seperti Tergio Ziso, keduanya adalah orang dengan latar belakang dan kekuatan. Selain itu, pria ini memiliki garis yang sangat negatif dalam pekerjaannya, dan dia suka menggunakan trik kotor. Kesuksesan Billy Windsor, sejauh ini belum ada yang berani melakukan apapun padanya. Tapi, sayangnya, dia bertemu dengan Aiden Enzo. Aiden Enzo memandang Billy Windsor yang penuh penghinaan, dan berkata dengan dingin, "Kamu sudah selesai." Dalam satu kalimat, semua orang di ruangan itu menahan napas. Selesai. Aiden Enzo yang bodoh ini berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan jika dia menjatuhkan Gareth Dion.
Dia mungkin tidak tahu metode Billy Windsor. Billy Windsor juga tersenyum dingin, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang ganas, dan dia berkata, "Anakku, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan itu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mengakhiriku hari ini." Di sini, Aiden Enzo sudah mengeluarkan ponselnya. Adegan ini, di mata semua orang, seperti orang idiot. Semua orang mencibir, yang disebut Tuan Sangjiang Enzo, bukankah dia ingin menelepon seseorang? Dibandingkan dengan orang, tidak banyak orang di sini. Namun, Aiden Enzo memutar nomor dan berkata langsung, "Bagaimana Anda bersiap-siap?" Di ujung lain telepon, suara laki-laki yang hormat menjawab, "Tuan Muda Enzo, semuanya sudah siap. Mari kita tangani dulu, biarkan propertinya bangkrut dalam 5 menit, biarkan dia runtuh dalam 10 menit, gali semua orang di belakangnya, dan serahkan ke unit terkait," kata Aiden Enzo, lalu menutup telepon. Billy Windsor tertawa 2 kali, matanya penuh sarkasme, menatap Aiden Enzo, dan berteriak, "Wah, kepura-puraan pasti ada batasnya. Kamu bisa membunuhku dalam 10 menit. Kamu sedang bermimpi. Tahukah kamu bahwa ada sesuatu di belakang saya? Berapa banyak orang yang mendukung? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya akan dihancurkan dalam 1 atau 2 kata?" Tidak hanya Billy Windsor, tetapi sebagian besar bos di daerah yang hadir memberikan penghinaan yang menghina Aiden Enzo. Orang kaya yang dicari Tergio Ziso itu bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Jika Anda punya uang dan beberapa orang, Anda akan menantang. Adik laki-laki, ada langit dan bumi, ada orang di luar langit. Saya menyarankan Anda, cepat kembali, air di kamar dagang bawah tanah ini dalam, bukan hanya untuk Anda bermain. Bos besar lainnya tertawa begitu kejam. Semua orang tampak seperti sedang menonton kesenangan dan lelucon. Tuan Enzo ini terlalu sok. Biarkan Billy Windsor jatuh dari kekuasaan dalam 10 menit, bahkan keluarga Hersa di ibu kota yang duduk di sana tidak memiliki energi seperti itu. Dia pikir dia siapa? Kaya raya, konyol. Namun, Aiden Enzo meletakkan teleponnya, berdiri dengan tangan di belakang, memandang Billy Windsor dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya, melirik Rolex di pergelangan tangannya, dan berkata, "Jangan panik, masih ada 9 menit." Pada saat ini di Yangcheng, mansion Billy Windsor yang terang benderang adalah villa bergaya Eropa seluas ratusan meter persegi. Ada taman, halaman rumput, kolam renang, bahkan ruang terbuka hijau di halaman belakang, yaitu lapangan golf. Terlihat pemborosan Billy Windsor di Yangcheng dan statusnya tinggi. Tapi, pada saat ini, di luar mansion, beberapa kendaraan komersial berwarna hitam dengan cepat berhenti. Kemudian, dari dalam mobil, tim yang terdiri dari personel bersenjata lengkap, mengenakan seragam tempur hitam dan helm taktis, bergegas turun. Dan bergegas masuk ke dalam mansion dengan cepat. Preman yang menjaga mansion itu ditendang oleh kaki besar mereka sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. "Pegang kepalamu, jongkok, pelanggar akan ditembak mati. Hentikan perlawanan." Semua jongkok dengan kepala tertutup. Segera setelah itu, sejumlah besar anggota tim bergegas masuk ke mansion. "Laporkan, kelompok 1, kendalikan. Kelompok 2, kendalikan. Kelompok 3, kendalikan." Dalam 5 menit, seluruh rumah Billy Windsor sudah terkendali. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.